ya, Iya, sudah Bu. enggak apa-apa. Ya. Silakan Pak Hasan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu Bapak lagi hari ini. Iya, Pak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ya alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya semuanya anak-anak. Saya minta ketua kelasnya, Dodi, silakan Dodi untuk memimpin kelas untuk berdoa. Siap, Gak? Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Oke, sekarang Bapak lihat, sekarang Bapak mau absen dulu ya. Dodi Arianto hadir, Hadir, Pak. Ade Sanjaya hadir. Siapa hadir? Ella Hermayani mana nih? Ella Hermayani Nggak masuk hari hadir, ini? Pak. Oh, ada yang tahu hari ini? Nggak ada kabarnya, Ada Pak. kabarnya, Pak. Oh, ada kabar. Oke. Cinta nggak ada juga, Pak. Oh, baik. Terus kemudian Antonio Setia. Hadir, Pak. Oh, hadir. Baik. Sehat semuanya ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan pagi hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. Saya sudah 2 baik. kali sarapannya, Pak. Oh, sudah 2 kali, luar biasa Ade nih. Emang doyan makan nih si Ade nih. Kalau belum sarapan, Bapak ngajak, Pak, ya? Iya, nanti saya ajak sarapan bareng-bareng. Aku bilang belum tadi ya, Pak Ade ya. Iya. Ya, alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul di kelas ini. Kita akan melakukan materi pembelajaran. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, Bapak pengen tahu, pada pertemuan minggu lalu kan kita sudah membahas mengenai dasar-dasar pakan ternak. Nah, di dasar-dasar pakan ternak itu pada pertemuan minggu lalu kita mempelajari bagaimana bahan pakan itu berdasarkan sumbernya. Nah, saya pengen tahu nih kalian sudah menguasai belum atau tidak nih untuk materi yang sebelumnya. Saya minta dari Adik, coba kira-kira bahan pakan berdasarkan sumbernya apa saja Adik kira-kira? Ada 2, Pak, berdasarkan sumbernya. Pertama sumber nabati, sumber yang berasal dari tumbuhan dan juga produk apa namanya ikutannya atau sisa atau limbahnya. Kemudian yang kedua bahan yang berasal dari hewani atau berasal dari hewan beserta limbahnya. Contohnya untuk yang dari hewan adalah tepung ikan, sementara yang berasal dari tumbuhan contohnya jagung. Seperti itu, Pak. Iya, luar biasa, tepuk tangan buat adik semuanya. Ya. Pak Ade. Ya. Anakku sekalian, karena kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran yang mengenai dasar-dasar bahan pakan berdasarkan sumbernya, sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya ini adalah mengenai uji organoleptik bahan pakan ternak atau mengevaluasi bahan pakan berdasarkan sifat fisiknya. Nah, dari pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan kira-kira tujuan pembelajarannya apa saja sih yang akan kita pelajari nanti. Nanti kita akan membuat diskusi ya anak-anak. Jadi diskusi ini nanti akan menggali informasi permasalahan kualitas bahan pakan ternak. Jadi nanti anak-anak mampu menjelaskan cara pengujian bahan pakan ternak unggas ini secara fisik dengan rasa percaya diri. Kemudian nanti mengamati, tapi mengamatinya untuk sementara ini kita menggunakan media PowerPoint dulu ya anak-anak. Karena nanti setelah pertemuan selanjutnya, kita nanti coba pertemuannya itu secara fisik. Nah, berikutnya setelah pembelajaran berikutnya adalah kita akan berdiskusi menggali informasi. Jadi anak-anak untuk melaksanakan cara pengujian secara fisik jenis bahan pakan ternak unggas ini nanti berdasarkan bentuk dan bentuknya secara mandiri. Tapi kita untuk sementara masih berbasis di di PowerPoint. Kemudian mengamatinya juga masih secara gambar. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya kita upayakan bisa memperagakan cara pengujiannya seperti itu. Terus kemudian nanti metode pembelajaran yang disampaikan adalah kita nanti
selain berdiskusi kelompok, kemudian nanti kita akan menggunakan media PowerPoint seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran inti, Bapak ingin tahu nih, siapa tahu di antara kalian sudah ada yang paham atau sudah paling tidak membaca sedikit mengenai materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Jadi Bapak akan memberikan untuk pretest kira-kira dari kalian. Ini ada 4 soal, ya, nggak banyak-banyak, ya. Jadi ada 4 soal, silakan anak-anak untuk dikerjakan dahulu, ya. Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan 4 soal ini. Silakan. Sudah, Pak. Sudah? Ya, silakan dikumpulkan. Tolong deh, kumpul deh. Ya, Ini, kumpul. Pak. Adek bisa minta tolong bantuan pada teman-temannya? Siap Pak, saya kumpulkan. Ya. Baik, terima kasih Adek. Baik Pak, terima kasih kembali. Ya. Baik, sekarang kita akan memasuki pembelajaran. Ya, Bapak akan menampilkan tayangan dari PowerPoint. Ya, kita akan memasuki pengujian bahan pakan ternak secara fisik. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, kita akan mengangkat nih ada permasalahan-permasalahan di seputar bahan pakan ternak. Di seputar bahan pakan ternak ini kita ada 2 berita, ada 1 berita dan 1 dari artikel ilmiah. Nah, di berita ini ada pengamat yang mengatakan kualitas jagung lokal. Jagung lokal itu berarti jagungnya Indonesia ya, itu lebih bagus. Kemudian ada kajian untuk pemalsuan bekatul dan tepung ikan di wilayah Jawa Tengah. Nah, dari 2 permasalahan ini, coba anak-anak ya diskusikan dengan kelompoknya. Nanti Bapak atur untuk pembuatan kelompoknya. Ini ada 2 tema ya. Mengapa pada bahan pakan itu ada yang berkualitas dan tidak? Mengapa ada pemalsuan bahan pakan? Nah, untuk pembuatan kelompok yang mudah saja ya, ini meja depan sebelah kiri ini si Dodi, langsung aja sama teman sebangkunya balik kanan dengan yang belakang. Terus kemudian ini yang meja sebelah kanannya si Ade, langsung juga balik kanan ya dengan tim yang sebelahnya. Sama Anton nanti juga sama ya, balik kanan dengan tim sebangku dengan, jadi nanti hadap-hadapan. Nah, jadi satu kelompok kira-kira ada isinya 4 orang. Nah, yang belum dapat kelompok nanti silakan bergabung dengan kelompoknya Dodi, kelompoknya Anton, sama kelompoknya Ade. Nah, kira-kira seperti itu, diskusikan dahulu. Ya, sebelumnya ada pertanyaan dahulu dari 2 permasalahan ini. Ada dari Dodi, Anton, atau Ade? Sementara tidak Pak dari kami. Itu Tidak, Pak. Belum ada, Pak. beritanya bisa diperoleh, bisa dilihat Pak, beritanya di mana? Maaf ya, ini. Ada ininya Pak ya, ada link apa? Linknya gitu Pak. Ya, itu linknya ada di bagian bawah. Silakan diklik. Oke Pak, sudah Pak. Ya. Ya, diskusi 1 menit lagi. Enggak apa-apa, salah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini kita akan menggali permasalahan yang ada di sekitar kita ataupun yang ada di wilayah Indonesia ini. Ya, ini semua pendapat kalian sah untuk bisa diutarakan.
Sudah? Dari Anton coba bisa ditampilkan Anton dari hasil permasalahan ini kira-kira bagaimana menurut kelompoknya Anton? Terima kasih Pak atas ini. Kalau dari kelompok kami menyangkut bahan mengapa ada bahan berkualitas dan bahan tidak berkualitas. Nah, kalau bahan berkualitas berarti layak digunakan oleh atau dikonsumsi oleh ternak. Kalau bahan yang tidak berkualitas berarti tidak layak untuk dikonsumsi oleh ternak. Kemudian yang kedua, mengapa ada pemalsuan bahan pakan? Kalau berdasarkan pengamatan kami, mungkin dari segi bisnis center ya Pak, sehingga mereka menambahkan bahan subalan atau bahan lain ke dalam pakan sesungguhnya. Nah, itu saja Pak dari kelompok kami Pak. Iya, tepuk tangan untuk Anton, bagus sekali presentasinya. Coba dari Adek, silakan Adek. Baik Pak, kalau berdasarkan hasil diskusi kami, mengapa ada bahan pakan berkualitas dan tidak? Kalau menurut kelompok kami bahwa ini ada kaitannya dengan pertama proses penyimpanannya Pak. Ketika bahan pakan itu disimpan dalam waktu yang lama, tentu kualitas bahan pakannya juga sudah berkurang. Katakanlah nanti pada saat penyimpanan itu dia sudah terkontaminasi oleh air, udara, kemudian juga ada bahan-bahan mikroorganisme. Itu yang membuat kualitas pakan menjadi menurun. Sementara mengapa ada pemalsuan bahan pakan sama seperti kelompok Anton tadi, ini berkaitan dengan bisnis ataupun sebagian orang ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya mungkin dengan cara yang tidak baik Pak, dengan cara mencampur bahan pakan. Seperti itu menurut kelompok kami Pak. Ya, bagus sekali untuk kelompok Ade, kita beri tangan ya. Kemudian untuk kelompoknya Dodi, silakan. Hasil diskusi dari kelompok kami, mengapa ada bahan pakan berkualitas dan bahan pakan yang tidak berkualitas. Ini mungkin erat kaitannya dengan proses penanganan bahan pakannya mulai dari awal ya, mulai dari awal produksi sampai pasca panen, penyimpanan dan sampai distribusi. Ini akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana pakan itu, kesediaan pakan itu dan kualitas bahan pakan itu. Jadi mulai dari produksi, penyimpanannya, itu sangat akan mempengaruhi secara fisik terhadap kualitas bahan pakan tersebut. Yang kedua, mengapa ada pemalsuan bahan pakan? Ini mungkin cerita lama ya. Untuk biaya produksinya serendah-rendahnya untuk mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya. Jadi sehingga penjual bahan pakan ini menggunakan segala cara ya untuk menjual pakan yang kualitasnya rendah tapi disebut dengan pakan yang berkualitas tinggi dengan cara memalsukan. Jadi sebenarnya bahan pakan itu sudah tidak murni lagi tapi dijual dengan harga bahan pakan yang berkualitas. Jadi itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Mungkin itu dari kelompok kami, Pak. Baik, luar biasa ya dari Dodi ini presentasinya, tepuk tangan anak-anakku sekalian. Ya, jawabannya sangat luar biasa sekali ya. Jadi anak-anakku sekalian, kalian berpendapat ya dengan ragam yang luar biasa. Jadi intinya yang Bapak tangkap tadi ada kontrol ya. Kemudian pakan yang berkualitas itu ada yang layak untuk ternak, ada yang tidak. Terus kemudian kenapa ada pemalsuan? Kembali lagi karena alasannya bisnis ya. Itu yang Bapak simpulkan dari beberapa kelompok. Nah, sekarang Bapak mulai masuk ke pembelajaran ya. Nah, di sini kita lihat di kontrol kualitas. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian ya, sangat baik sekali. Silakan dibaca dari Ade. Baik, Pak. Kontrol kualitas. Kontrol kualitas bahan pakan adalah salah satu hal yang harus dilakukan untuk mengetahui mutu dan kualitas bahan pakan yang akan digunakan. Betul sekali. Ya, jadi dari kontrol kualitas ini kita akan mengetahui grade atau tingkatan atau kualitas dari bahan pakan yang akan kita gunakan, itu nanti akan kita berikan kepada ternak apa. Kita akan berikan untuk formulasi atau menyusun pakan yang seperti apa. Itu semuanya berdasarkan dari
kualitas. Kemudian dari kontrol kualitas itu, cara yang termudah salah satunya adalah dengan pemeriksaan secara fisik. Nah, pemeriksaan secara fisik ini silakan dibaca untuk Anton. Terima kasih Pak. Tujuan pemeriksaan fisik, pemeriksaan sifat fisik pakan dalam penentuan kualitas penting untuk diketahui sebab setiap pakan akan menunjukkan sifat-sifat yang menunjukkan palatabilitas yang tinggi dan kandungan gizi yang baik. Ya, jadi setelah adanya kontrol, kemudian kita pemeriksaan yang termudah salah satunya adalah dengan pemeriksaan fisik. Nah, dari pemeriksaan fisik itu kita akan mengetahui ya seberapa baik ya pemeriksaan dasar ini untuk membuat suatu seleksi apakah pakan itu bahan pakan itu bisa kita gunakan untuk menjadi pakan. Seperti itu. Terus kemudian salah satu bentuk dari tujuan pemeriksaan fisik ini adalah dengan melakukan uji organoleptik. Nah, uji organoleptik ini adalah uji yang bahan pakan yang merupakan uji bahan pakan yang menggunakan bantuan organ-organ tubuh, misalkan menggunakan panca indera. Nah, panca indera apa saja nanti akan bisa kita gunakan, yaitu salah satunya itu kita bisa melihat dari bentuk dan ukuran. Berarti ini dengan melihat. Silakan dari Dodi untuk membaca. Bentuk dan ukuran. Bentuk dan ukuran bahan pakan akan membawa konsekuensi pada proses pembuatan pakan, volume dan harga bahan pakan tersebut. Ya, betul sekali. Nah, dari bentuk dan ukuran kita akan bisa mengetahui kalau ukurannya itu ada tepung, crumble, atau butiran, itu akan menentukan dari volume. Dengan bentuk yang tepung, tentu akan dibutuhkan bahan pakan yang akan lebih banyak daripada yang bentuk tipe butiran atau tipe crumble. Dan tentu saja nanti kaitannya dengan harga. Seberapa besar dari suatu industri peternakan atau peternakan rakyat itu untuk mengukur tingkat kebutuhan pembelian dari bahan pakan tersebut berdasarkan bentuk dan ukurannya. Terus kemudian berikutnya silakan dari Ade. Warna. Beberapa jenis bahan pakan memiliki kekhasan dalam hal warna. Bahan pakan tersebut sudah terlalu lama disimpan, maka warna akan berubah dan tidak segar lagi. Ya, terima kasih Ade. Nah, kita lihat di sini anak-anakku sekalian, semua bahan pakan yang ditampilkan adalah berwarna coklat. Ya, walaupun warnanya coklat, tapi ada kekhasan dari masing-masing. Maka kita perlu selain melihat, nanti juga akan menyentuh dari teksturnya, terus bentuk warnanya juga ada perbedaan untuk tepung udang, kemudian dari dedak, dari tepung ikan. Ini ada tingkat kepekatan warna atau ada perbedaan warna. Dan kemudian warna itu akan bisa berubah. Biasanya dalam suatu peternakan atau industri peternakan punya standar warna-warna untuk tepung ikan misalkan. Dan biasanya yang dicari adalah warna yang berwarna cerah karena ada preference atau keinginan dari unggas itu biasanya memilih makanan-makanan yang berwarna cerah. Kemudian selanjutnya Anton silakan. Bau. Yang pertama, setiap jenis bahan pakan memiliki bau yang spesifik. Yang kedua, bahan pakan dicampur dengan bahan pakan lain, maka baunya sudah tidak spesifik lagi. Contohnya, tepung ikan, bau khasnya adalah amis. Bau juga berkaitan dengan kualitas. Bahan pakan yang sudah rusak, maka baunya tidak spesifik lagi. Betul sekali, terima kasih Anton. Jadi, setiap bahan pakan juga memiliki bau atau aroma tersendiri. Misalkan tepung udang, tepung ikan, tentu memiliki aroma yang berbeda dengan dedak dan bekatul. Walaupun dari sisi warna tadi hampir sama. Kemudian dari tingkat keamisan, misalkan biasanya bahan pakan yang berbahan dari hewani seperti dari hasil laut itu memiliki tingkat aroma yang lebih kuat, lebih tajam, seperti pada tepung ikan. Nah, apabila bahan pakan tersebut sudah dicampur dengan bahan pakan yang lain, tentu dari aromanya tersebut akan berubah.
Kemudian yang berikutnya dari kualitas juga bisa kita lihat. Semakin lama bahan pakan tersebut disimpan, maka aromanya juga akan berubah. Ada yang menjadi tengik, ada yang menjadi aromanya menjadi busuk, dan lain sebagainya. Berikutnya, Dodi, silakan. Ya, baik Pak. Rasa. Bahan pakan memiliki rasa yang spesifik. Bahan pakan yang terkontaminasi dengan bahan lain atau bahan pakan tersebut sudah rusak, maka rasanya akan berubah. Ya, betul ya. Jadi ini sama halnya kita menyimpan makanan kita sendiri. Sama halnya dengan bahan pakan. Bahan pakan juga begitu. Jika kita gegabah atau salah kelola dalam penyimpanan, itu juga akan merusak dari rasa. Nah, kalau rasa ini nanti kaitannya pasti dengan tingkat palatabilitas dari unggas atau hewan ternak lain dalam mengonsumsinya. Ya, berikutnya, Ade. Tidak tercampur dengan bahan lain atau bahan yang tidak tercemar. Sering terjadi bahan pakan yang diperjualbelikan di pasaran tercampur dengan bahan atau benda lain seperti tali plastik, batu-batu kecil, dan sampah lainnya. Dan tentunya ini akan mempengaruhi pada pencernaan pada ternak. Ya, betul sekali ya. Jadi bahan pakan yang baik itu salah satunya kita harus menghindari dari tercampurnya dengan bahan yang lain. Dan bahan yang lain itu bisa beraneka macam. Bisa karena faktor dari pengolahannya, faktor dari penyimpanannya, yang dari proses produksi sampai nanti ke tangan peternak. Nah, campuran itu tadi bisa beraneka macam, ya. Kalau campurannya itu adalah bahan-bahan yang tidak dapat dicerna oleh hewan atau ternak, maka itu bisa berbahaya karena dapat mempengaruhi pencernaan atau bahkan bisa menimbulkan penyakit. Terus kemudian selanjutnya silakan Anton. Terima kasih, tidak berkutu. Yang pertama, sering dijumpai bahan pakan mengandung kutu. Yang kedua, adanya kutu akan mengurangi kualitas. Ya, ini juga sekaligus sebagai cemaran organik ya. Jadi kutu itu juga akan mempengaruhi ya. Semakin banyaknya kutu berarti bahan pakan tersebut juga memiliki rentang waktu atau penyimpanan yang lama. Sekaligus juga bisa jadi adanya kutu adalah salah kelola di dalam produksi. Mungkin dalam hal pengemasan itu tidak tertutup dengan sempurna sehingga menimbulkan cemaran, adanya timbulnya kutu. Terus kemudian silakan Dodi. Ya Pak, tidak berjamur. Bahan pakan yang kadar airnya tinggi tidak tahan lama untuk disimpan dan mudah rusak karena tumbuh jamur. Jamur tersebut di samping merusak bahan pakan juga dapat mengganggu kesehatan. Kadar airnya harus rendah, biasanya berkisar antara 12% sampai 14%. Ya, itu ya salah satu syarat dari bahan pakan yaitu dia tidak boleh berjamur. Karena perlu anak-anak ketahui ya, ada jamur-jamur yang berbahaya. Ada jamur-jamur yang dapat menghasilkan toksin atau yang disebut sebagai aflatoksin. Nah, ini biasanya muncul pada bahan pakan yang tipe atau jenis biji-bijian. Nah, jamur ini apabila sudah mengeluarkan racun aflatoksin, itu bisa mengganggu atau membahayakan dari ternak karena bisa menimbulkan kematian yang cukup tinggi dalam sebuah pemeliharaan. Dan terakhir, silakan Adek. Tidak bercampur dengan bahan pakan lain. Bahan pakan dipalsukan dengan cara mencampur bahan lain. Pencampuran untuk memperoleh keuntungan yang besar. Dengan dicampur bahan lain, maka karakteristik bahan pakan tersebut dalam hal kandungan nutrisinya akan berbeda. Perbedaan kandungan nutrisi yang menyebabkan kualitas pakan kurang baik. Nah, ini juga sekaligus untuk menjawab tadi permasalahan yang di awal ya. Tadi ada permasalahan dengan mencampur bahan pakan yang lain. Nah, ini kategorinya sudah masuk dalam pemalsuan. Nah, pemalsuan ini tentunya bagi para pedagang itu adalah untuk memperoleh keuntungan yang besar. Lalu kerugiannya apa nanti buat peternak? Jelas, bagi peternak nanti akan
terjadi perbedaan dalam hal karakteristik bahan pakan tersebut untuk menjadi pakan. Misalkan kita buat pakan unggas, kita butuh proteinnya sekian, misalkan 20%. Kalau bahan pakannya itu adalah campuran sehingga kualitasnya menurun, maka akibatnya pasti ransum yang dicapai dari protein itu tidak akan tercapai. Terus yang kedua, dalam hal kualitasnya juga menjadi kurang baik di produksinya. Kalau misalkan itu adalah hewan pedaging, dia akan mengalami pencapaian berat yang tidak maksimal. Kalau itu adalah unggas petelur, tentu saja produksi telurnya akan menurun. Seperti itu ya anak-anak. Dalam hal ini ada pertanyaan dalam presentasi Bapak. Silakan untuk ditanyakan dahulu. Ada yang masih belum mengerti atau belum memahami? Silakan, Ade, Anton, Dodi. Pas, Pak. Pas, Sudah Pak. jelas, Pak. Pas. Sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas, Bapak akan memberikan latihan soal ya untuk LKPD-nya. Ya, ini ada 5 soal. Silakan untuk dikerjakan ya. Jadi anak-anakku ya, ini soalnya dalam bentuk esai. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama ya. Ini tadi kaitannya dengan yang permasalahan kita angkat pertama tadi, yaitu kenapa bahan baku lokal kita ternyata memiliki kualitas yang baik ya. Tapi ada permasalahan di sini. Nah, ini salah satu yang bisa kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Nah, nanti setelah 5 menit nanti dipresentasikan masing-masing. Sudah selesai anak-anak? Belum, Pak, Pak. sedikit lagi, Pak. Oke. Belum, Pak. Ada kesulitan, Dodi, untuk diskusi dengan kelompok? Sementara belum, Pak. Anton, ada pertanyaan? Ada soal yang belum dipahami di LKPD-nya? Ya, belum, Pak. Sebentar belum, Pak. Belum, oke. Ade bagaimana kelompoknya? Kelompok saya nih Pak agak kesulitan untuk menjawab soal yang ketiga itu Pak. Iya. Oh, yang ketiga, baik. Iya, Jadi Pak. menurut pendapat kelompok Anda, coba menjelaskan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan uji fisik bahan pakan ternak unggas. Ini sebelumnya anak-anak
untuk bahan ajarnya sudah dibaca atau belum? Untuk membantu tadi yang PowerPoint. Belum dibaca, Coba. Pak. Ya, belum ya. Nah, Oke, itu. iya, iya, Pak. Jadi coba Dibaca dibantu. belum tuntas, Pak. Atau ada yang lupa bahan ajar yang mana yang dibawa. Nih, Bapak tampilkan. Aduh, salah. Bapak tampilkan ya. Yang covernya seperti ini ya, Nana ya. Nah, ini. Silakan dibuka bukunya. Itu salah satunya bisa untuk membantu menjawab soal-soal di LKPD. Jadi yang PowerPoint tadi memang itu Bapak kasih gambaran garis besarnya. Terus kemudian salah satunya bisa mencari di bahan ajar ini. Atau boleh kalian kan juga membawa HP nih. Kalau misalkan ada yang ingin mencari di internet, itu Bapak persilakan ya. Sudah ya, silakan bisa dipresentasikan. Untuk yang pertama, Bapak acak aja ya. Coba dari kelompoknya Dodi. Belum siap, Pak. Belum siap, Pak. Oh, siap. Siapa yang sudah siap dulu nih? Coba kelompok kami, Pak. Oh iya, silakan kelompoknya Ade. Baik, Ayo. untuk yang permasalahan nomor 1, Pak, terangkan. Boleh di ini Pak dari oke ya baik. Negara Indonesia memiliki wilayah yang strategis. Negara ini terletak di wilayah tropis dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi, dipadu dengan alam yang subur dan laut yang luas. Akibatnya Indonesia dikenal dengan negara agraris dan maritim. Faktanya, dalam kualitas bahan pakan masih dijumpai yang kurang baik. Alam yang subur dan perairan yang luas tidak mampu menjaga kualitas bahan baku pakan. Nah, berdasarkan hasil diskusi bersama kelompok, kenapa itu bisa terjadi. Ada beberapa hal yang membuat ini terjadi. Yang pertama, sebetulnya untuk kualitas bahan pakan yang dihasilkan oleh negara kita sudah baik, itu sudah dibuktikan ya. Ada banyak jurnal yang menyatakan itu dan sudah dilakukan juga uji terhadap jenis kualitas bahan pakan. Tetapi kemudian masalahnya adalah seperti tadi ada mungkin begini Pak, kalau menurut kelompok kami proses bahan pakan yang kemudian beredar di pasaran itu kan ada proses sampai dia bisa menjadi bahan pakan, mulai dari proses produksinya. Nah, mungkin ketika proses produksinya bahan-bahan kualitas tersebut, bahan-bahan pakan tersebut tercampur dengan bahan-bahan yang lain atau mungkin sengaja dicampur dengan bahan yang lain. Itu yang pertama dari proses produksi. Yang kemudian proses selanjutnya adalah proses penyimpanan. Proses penyimpanan juga berpengaruh terhadap kualitas dari pakan tersebut. Apakah proses penyimpanannya dalam waktu yang cukup lama atau tidak. Kemudian juga yang berikutnya adalah proses pengangkutan. Pada proses pengangkutan juga berpengaruh Pak terhadap kualitas bahan pakan. Itu yang pertama dari hasil diskusi kami. Nah, kemudian untuk yang berikutnya silakan Anda memberi saran hal apa saja yang dapat menunjukkan Indonesia memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas bahan pakan. Oke, barangkali yang pertama untuk meningkatkan kualitas tentunya harus ada kontrol Pak, seperti materi kita bahwa apapun yang harus dilakukan untuk berkualitas itu harus ada kontrol yang cukup ketat, mulai dari proses produksinya harus dikontrol, kemudian juga proses penanganannya sampai proses ke pengemasan dan bahkan juga sampai proses ke pengangkutan dan proses penjualan. Demikian Pak dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok Ade ya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompoknya Anton sudah siap?
Sudah kita sudah diskusi, coba menjawabnya. Ya, silakan. Untuk nomor 1, terangkan menurut pendapat kelompok Anda bagaimana menilai mengenai masalah ini. Yaitu masalahnya ketika kita negara agraris, tapi bahan pakannya yang dijumpai di lapangan, biasanya bermasalah, Pak. Yang hasil diskusi kami menyatakan bahwa yang pertama, proses pasca panen, Pak, hasil pertanian atau peternakan yang yang belum maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, sama tadi dia kelompoknya AD tentang proses penyimpanan. Jadi ketika volume sedikit berarti penyimpanannya bagus. Dan ketika volume banyak, bahan pakan tersebut proses penyimpanannya tidak sempurna sehingga mudah rusak gitu. Kemudian yang berikut proses packing juga. Kemudian proses pendistribusian. Nah, ini yang menjadi masalah, ya, masalah untuk yang terjadi. Kemudian yang kedua, hal awal menunjukkan Indonesia memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan sehingga menjadi negara ekspor besar. Saya ulangi, yang pertanyaan ke B itu, silakan Anda memberi saran hal-hal apa saja menunjukkan Indonesia memiliki potensi yang besar dan meningkatkan kualitas bahan pakan jadi negara pengekspor terbesar. Nah, ini yang paling utama adalah pengontrolan kualitas, Pak. Paling utama. Jadi kalau kita melakukan pengontrolan kualitas yang bagus, otomatis tingkat kerusakan minim, ya, mulai dari pasca panen tadi, dari hasil pertanian atau peternakan sampai ke pemasaran. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang nomor 2, apa saja yang dipertimbangkan dalam melakukan uji fisik bahan pakan. Nah, yang dipertimbangkan dalam melakukan uji fisik bahan pakan adalah yang pertama kita lihat bentuk fisik bahan pakan. Bentuk-bentuk fisik bahan pakan ini misalkan bentuk fisik dari pelet atau butiran atau bongkahan. Nah, sistem penanganannya berbeda-beda. Ya, kalau yang biji, ya kadar air ya diperkirakan sekitar 12-14%. Berarti penanganannya berbeda. Tapi kalau bahan pakan misalnya bongkahan, berarti kita harus penanganan harus benar-benar teliti dan baik sehingga tidak mudah rusak. Sekian dari kelompok kami, Pak. Ya, terima kasih Anton untuk penjelasannya luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompoknya Anton ya. Nah, selanjutnya untuk kelompoknya Dodi, silakan. Ya Pak, oke lah Pak. Baiklah, kelompok kami untuk mencoba menanggapi bahan diskusi ini. Yang pertama adalah terangkan menurut pendapat kelompok Anda bagaimana menilai mengenai masalah yang ada di mana Indonesia disebut sebagai negara agraris dan maritim, tetapi faktanya kualitas bahan pakan masih dijumpai kurang baik. Kenapa hal ini terjadi? Kalau menurut kelompok kami, ini mungkin bisa disebabkan dari proses pengelolaan bahan pakan itu mulai dari proses produksinya, penyimpanannya, sampai ke titik baginya atau titik pada saat kita memberikan kepada ternak itu tidak dilakukan mengikuti standar yang baik. Ya. Yang kedua, yang B, silakan Anda memberikan saran hal yang dapat menunjukkan Indonesia memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas bahan pakan sehingga menjadi negara pengekspor. Indonesia diketahui karena disebut juga negara agraris berarti memiliki sumber daya alam yang melimpah, ya, khususnya adalah memiliki lahan pertanian yang cukup luas untuk sebagai lahan untuk menyiapkan pakan ternak seperti rumput-rumputan. Kemudian sumber daya manusianya juga cukup tersedia berkualitas. Kemudian standar kualitas untuk mencapainya, untuk mendapatkan pakan itu harus selalu dikontrol dan butuh pengawasan. Kemudian yang kedua, menurut pendapat kelompok Anda, coba menjelaskan hal apa yang menjadi pertimbangan
dalam melakukan uji fisik. Ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan uji fisik. Di antaranya kita harus memperhatikan bentuk dan ukuran daripada bahan pakan yang akan kita pilih sebagai pakan ternak. Yang kedua, kita harus mempertimbangkan warna, bau, dan rasa daripada pakan tersebut. Jadi kita perlukan uji fisik. Yang ketiga, bahan pakan tersebut tidak tercampur dengan benda asing atau kontaminan atau sampah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, bahan pakan itu tidak berkutu. Ya. Yang kelima, tidak berjamur. Dan yang terakhir adalah tidak tercampur dengan bahan pakan lain. Itu Bapak yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih untuk Dodi untuk presentasi dari kelompoknya. Kita berikan aplaus untuk kelompoknya Dodi. Ya, alhamdulillah untuk presentasi pada pagi hari ini kita sudah selesai. Kira-kira ada pertanyaan dahulu untuk materi kali ini dari Ade, Anton, Dodi atau yang lainnya? Pas, Pak. Mas, Pak. Pas, baik. Nah, sebelum kita ke sesi selanjutnya, nah, Bapak ingin dengar nih simpulan dari materi pembelajaran hari ini. Silakan, ada yang mau mengajukan diri? Saya, Pak. Ya, silakan, Dodi. Baiklah, hal yang dapat disimpulkan dari diskusi kita pada hari ini bahwa untuk mendapatkan kualitas bahan pakan yang baik, kita perlu melakukan kontrol dan pengawasan terhadap bahan pakan tersebut sebelum digunakan dan diaplikasikan kepada ternak. Yang kedua, ada beberapa parameter atau beberapa persyaratan bahan pakan secara fisik, ya, secara organoleptik yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pakan kualitas. Di antaranya adalah kita harus memperhatikan bentuk dan ukuran pakan, warna, bau, rasa pakan, kemudian pakan tersebut tidak tercampur dengan benda asing, tidak berkutu, tidak berjamur, dan tidak tercampur dengan bahan pakan lain. Itu Pak, mungkin kesimpulan dari kami, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih untuk Dodi ya, luar biasa untuk kesimpulannya. Jadi anak-anakku sekalian, pada pembelajaran pada pagi hari ini ya, kita memiliki potensi yang besar untuk di alam Indonesia ini bahan pakannya sudah dikenal sangat berkualitas. Namun semua itu tidak akan menjadi berarti apabila dalam hal penerimaan bahan baku itu menjadi ada kesalahan sehingga menyebabkan kerusakan, penurunan kualitas atau bahkan menimbulkan efek gangguan kesehatan pada ternak. Nah, nanti untuk pekan mendatang kita akan mempelajari, setelah ini kan uji fisik. Nah, pekan mendatang kita akan mempelajari bagaimana secara langsung uji organoleptik nanti di lapangan. Nanti kita ke lab untuk melakukan uji organoleptik. Maka dari itu kalian sekarang coba mempelajari untuk bahan di pekan mendatang. Ya, apa saja nanti yang perlu dipersiapkan, teknik dan cara secara teori untuk uji organoleptik. Mungkin itu dari Bapak ya, terima kasih. Silakan untuk kelas kita tutup sampai di sini. Dari ketua kelas untuk memimpin doa dahulu. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih semuanya Bapak akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Lega akhirnya semuanya sudah Bapak Ibu lagi. Kebiasaan. Kenapa Pak Hasan? Keringatan Pak Hasan? Keringetan. Layang-layang tak rasanya Pak Hasan. Iya. Sampai berkeringat ya. Dingin Kenapa keluar. Pak? Grogi Pak, ngajar temennya sendiri. Justru itu juga lebih grogi, Bu. nggak kelihatan kok. Terima kasih Pak Hasan tadi secara umum kegiatan pembelajarannya lancar gitu ya, kelihatan jelas bagaimana pendahuluannya, kegiatan inti pada saat menjelaskan menggunakan PowerPoint, kemudian
mendiskusikan apa yang ada di dalam soal-soal di dalam LKPD gitu. Memang soal-soalnya ya, seperti punyanya Pak Adi juga banyak sekali soal-soal yang membutuhkan analisis, membutuhkan, berpikir kritis gitu ya. Jadi sudah menerapkan, high high order thinking skill di dalam, pembelajaran gitu. Saya melihatnya, itu jadi kelihatan jelas gitu sebenarnya semuanya, sudah lancar cuman sudah, sesuai, sudah memenuhi, apa yang diinginkan di sini gitu, bahwa Bapak Ibu itu tujuan pembelajarannya, mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi gitu. Artinya ada C4, C5, C6. Sebetulnya kegiatan pembelajarannya itu menggunakan model pembelajaran yang sekarang juga di apa itu, disarankan yaitu, PBL gitu atau PJBL. Memang PJBL-nya hampir semuanya ndak ada ya, kayaknya satu kelas ini ndak ada yang PJBL gitu, semuanya PBL ya. Padahal PJBL itu juga bisa gitu, cuman mungkin, Bapak Ibu bapak-bapak atau ibu yang lain di kelas yang berbeda itu, mungkin tidak terbiasa untuk, mengajak siswa untuk membuat produk itu adalah tugas, bukan di sekolah. Tapi saya yakin ada itu ya, pasti ada. Cuman itu waktunya panjang kan biasanya kan, Bapak Ibu mungkin waktunya sekitar 6 JP itu ada produk membuat seperti tadi membuat, produk pakan ternak punyanya Pak Dodi kan juga bisa dilakukan. Jadi tadi, punyanya Pak Hasan memang, lebih fokus kepada penjelasan gitu, penjelasan dan diskusinya. Sama dengan seperti kemarin, pada saat saya menyarankan dalam waktu sekitar 30 menit kurang lebih itu bapak semuanya mengambil materi tujuan pembelajaran yang di situ misalnya diskusi gitu dan tadi semuanya, semuanya tadi itu juga sudah melakukan itu gitu, melakukan pembelajaran yang, mengajak siswa untuk berdiskusi tentang permasalahan yang dikaji. Saya rasa saya tidak, perlu komentar yang sangat banyak karena, antara Pak Ade, Pak Dodi, Pak Hasan, juga Pak Anton sudah berusaha untuk melakukan itu, hanya saja tadi Pak Anton ada kendala di jaringan. Jadi secara umum Pak Hasan pun sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan bapak-bapak semuanya sudah menempatkan diri sebagai siswa yang baik gitu. Jadi menjawab pertanyaan, kemudian bertanya, kemudian, berdiskusi kan tadi kan gitu, diskusi kemudian presentasi, semua sudah dilakukan. Dan di dalam akhir pembelajaran juga sudah, ada kesimpulannya, juga ada post-test gitu. Apakah bapak-bapak semuanya biasa melakukan post-test? Kok kok banyak yang kemudian ada pretest, ada post-test? Sering begitu atau hanya di sini saja? Saya baru di sini, Bu. Baru Oh di di sini. sini, Bu. Terus terang saja, Bu, saya, kalau buat RPP, buat apa segala macam itu sering buat, tapi saya akui memang saya tidak, apa namanya itu, jadi urutan-urutannya tidak begitu saya pahami dan pada saat ngajar pun, Bu, ini di SMP itu, yang ngajar seperti memberikan materi aja, nggak pernah ngikutin, apa namanya itu, RPP. urutan RPP-nya, Bu. Jadi begitu di sini, waduh, luar biasa, Bu. Saya jadi nervous tadi, deg-degan tadi. Apa betul apa tidak ini urutan yang saya ikuti ini. Jadi terang tadi Bu, pada saat pagi tadi sebelum Zoom, maka saya tak terlambat masuk. Saya mencoba mengkonsep apa namanya itu skenario untuk peer teaching ini, tapi tidak sampai tuntas, hanya sampai batas pendahuluan aja tadi yang selesai. Makanya begitu pembelajaran inti, saya sambil melihat RPP yang sudah saya print, saya jadi agak nervous tadi Bu. Mohon maaf Bu. Ya, mungkin karena tidak terbiasa ya, Pak, ya. Ya mungkin nanti setelah PBG bapak-bapak semuanya bisa merencanakan pembelajaran yang baik. Kan harapannya dengan perencanaan yang baik, prosesnya akan baik dan hasilnya juga akan baik, kan gitu. Jadi Ya. apa-apa itu kalau kita rencanakan dengan baik itu, harapannya adalah itu, hasilnya pun akan baik. Jadi, pada saat pembelajaran, apa yang kemudian di pendahuluan, di inti, di penutup itu sudah ada di dalam, apa, pikirannya bapak-bapak gitu. "Oh, saya nanti akan begini. Oh ya, saya sudah di perencanaan misalnya, kegiatan
inti saya adalah ini. Saya nanti akan ini. Mungkin selama ini hanya mungkin konsep di dalam pikiran saja, improvisasi saja, tapi sekarang sudah dituangkan itu di dalam tulisan itu memang lebih baik. Memang akhirnya administrasi. Ya itu dituntut gitu ya sebagai pengajar, saya pun juga begitu Bapak-bapak. Jadi kami pun selalu harus membuat perencanaan pembelajaran di setiap pertemuan itu harus ada itu. Meskipun itu tidak sangat detail gitu seperti punyanya bapak-bapak bahwa intinya pendahuluan ini inti begini penutup begini itu tidak. Yang penting di situ ada kegiatan pembelajarannya itu maunya seperti apa. Kalau ada LKM, kalau ada LKPD ya juga dicantumkan itu dilaksanakan dengan baik. Jadi secara umum tadi kalau saya melihat semuanya sudah berjalan dengan lancar. Meskipun ya sedikit-sedikit kendala yang tidak apa-apa, itu adalah juga bagian dari yang namanya online ya. Dan saya yakin Bapak-bapak tadi sudah mempersiapkan dengan baik. Jadi catatan saya itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi semuanya sudah pembelajaran itu sudah runtut, sudah berusaha untuk mengaktifkan siswa juga. Cuman sedikit tadi tidak ada yang menampilkan sama sekali menampilkan video atau media yang inovatif apa itu tidak ada, hanya PowerPoint saja. Mungkin sudah ada gini. Waduh nanti kalau videonya lama, nanti ini waktunya sedikit, nanti saya gini-gini. Saya tidak tahu alasannya kenapa gitu. Tapi semuanya tadi Jaringan, Bu. takut apa Pak? Jaringan, Bu. Oh takut jaringan. Ya memang kadang video itu kan besar ya kapasitasnya. Jadi kalau kapasitas besar itu tidak apa-apa Pak Anton. Kalau kapasitasnya besar itu terkadang ya begitu akhirnya agak sulit untuk masuk. Udah pada saat muterkan videonya itu kadang mati gitu ya, disaring mati. Ya itu ya Bapak-bapak terima kasih. Secara umum semuanya tadi sudah melakukan kegiatan peer teaching dengan baik. Kalaupun itu ada kekurangan sedikit-sedikit ya tidak apa-apa. Itu bagian dari ujian gitu. Ya itu terima kasih Bapak-bapak semuanya, tepuk tangan untuk yang Bapak-bapak semuanya sudah melakukan kegiatan peer teaching dengan baik, sudah lega gitu. Silahkan nanti dipotong sesuai dengan komentar saya. Semua sudah saya buat co-host. Kalaupun misalnya tadi punyanya Pak Anton, misalnya ada yang tidak memiliki ya minta aja ke punyanya Pak Adi atau Pak Hasan ya Pak, karena semuanya tadi co-host. Artinya Bapak-bapak semuanya sudah memiliki rekamannya masing-masing.